Sebenarnya tuh masih dirahasiakan oleh pemerintah Amerika. Ada alien yang ditahan di area 51 ini. Pesawat yang sedang dia kerjakan berbentuk seperti piring terbang cuy. Nah saking penasarannya ya, pas tengah malam Bob uji coba pesawat ini sama temennya cuy ya. Oke cuy, aku Gonya Ramadhani dan selamat datang buat kalian semua di channelku ini. By the way, di channel ini kalian bakalan menonton video yang akan membahas tentang kisah horor, cerita teori konspirasi, dan hal-hal mistis. Nah jadi kita nggak usah kebanyakan basa-basi lagi ya cuy. Hari ini kita akan membahas sebuah teori konspirasi alien yang katanya berada di area 51. Jadi ada di sebuah tengah gurun pasir di Nevada, Amerika Serikat. Itu ada sebuah area yang diberi nama area 51 ini cuy. Jalan menuju gerbang ke area 51 ini tuh koral ya, batu-batu gerunjal-gerunjal gitu ya. Dan di sepanjang jalan itu tuh terdapat rambu-rambu larangan untuk melintas di area ini cuy. Dan bahkan kamera CCTV itu tuh terpasang di mana-mana. Nah, maka dari situ banyak timbullah spekulasi kayak misalkan ada alien yang ditahan di area 51 ini. Terus para ilmuwan lah yang melakukan refreshing engineering terhadap pesawat atau biasa disebut orang-orang tuh UFO lah ya. Dan ada juga yang mengatakan juga bahwa video pertama orang mendarat di bulan itu berasal dari area 51 ini cuy. Nah jadi kita mulai dulu dari awal mula dibangunnya area 51. Dimulai pada masa perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi pas Uni Soviet membantu Korea Utara pada masa perang Korea di tahun 1950, Amerika Serikat ini tuh khawatir gitu loh. Yang ditakutkan adalah kalau Uni Soviet ini bakalan memperluas pengaruh perang Korea ini. Karena yang ditakutkan Amerika itu tuh kan sebelumnya Uni Soviet itu tuh sudah berhasil melakukan uji coba bom atom pada tahun 1949 ya cuy ya. Nah maka dari situlah Amerika itu mulai memantau Uni Soviet ini dengan cara menerbangkan pesawat mata-mata yang bertujuan agar untuk mengetahui apa sih ya yang dilakukan Uni Soviet, yang dimana pesawat Amerika Serikat yang dikirim untuk mengintai Uni Soviet ini itu cuman berkemampuan terbang rendah cuy. Jadi Amerika Serikat tuh takut kalau pesawat itu ditembak jatuh oleh Uni Soviet ini tadi gitu loh. Nah jadi pada tahun 1953 Amerika Serikat ini tuh mulai membangun sebuah pesawat yang berkemampuan terbang tinggi sekitar 21.000 meter di atas permukaan laut. Dan sebenarnya pesawat-pesawat biasa pada masa itu tuh cuman berkemampuan terbang sekitar 6.000-an meter cuy. Amerika ini udah nyalai kodrat gitu ya, mau menciptakan pesawat yang mampu terbang tinggi 21.000 meter gitu loh. Tapi ya jadi akhirnya jadi gitu loh pesawat ini cuy. Ya kita lanjut lagi. Nah berarti Amerika Serikat ini pengen membuat 4 kali lipat ya pesawat yang bisa terbang dibandingkan pesawat pada umumnya gitu loh ya cuy ya. Dan selain itu juga pesawat ini harus bisa menampung beban seberat 300 kg cuy untuk membawa alat-alat mengintai terhadap Uni Soviet ini tadi. Nah pada akhirnya pesawat ini tadi tuh udah berhasil dibuat yang diberi nama U2 yang memakan biaya kisaran 200 juta dolar. Karena proyek ini merupakan proyek rahasia ya cuy. Jadi ya dibutuhkan tempat rahasia juga untuk penguji cobaan pesawat ini gitu loh. Kemudian dapatlah tuh ya Amerika Serikat tuh sebuah tempat yang berada di bagian selatan gurun Nevada yang bernama Groom Lake yang sekarang mungkin kita kenal sebagai area 51 ini cuy. Nah jadi dalam penguji cobaan penerbangan pesawat ini tadi itu mengikut sertakan 4 orang, yaitu Richard Bissell, Kolonel Osmond, Kelly Johnson, dan Tony LeVier. Nah mungkin banyak juga orang yang bertanya ya, kenapa sih kok diberi nama area 51? Ya karena sebenarnya ya semua area yang ada di Nevada ini tadi itu tuh memiliki nama dan papan nomor sendiri gitu cuy. Kayak misalkan area 1, area 2, area 3 dan seterusnya sampai ke area 51 ini gitu loh. Nah jadi area 51 ini sebenarnya tuh masih dirahasiakan oleh pemerintah Amerika kalau bakalan dijadikan sebagai pangkalan militer gitu loh cuy. Ya jadi pabrik-pabrik atau orang-orang yang bertetanggaan dengan area 51 ini tadi, mereka sadar dong ya cuy ya, kalau di situ sedang dibuat pangkalan militer gitu loh. Dan pada suatu ketika pemerintah Amerika itu tuh nggak sengaja juga ya mengumumkan ke publik bahwa area 51 ini tuh sedang dibangun pangkalan militer untuk Amerika Serikat. By the way, area 51 ini tuh pernah menjadi uji coba nuklir juga ya pada masa itu ya cuy ya. Dan juga pernah menjadi tempat uji coba meriam udara pada masa perang dunia 2. Nah yang unik tuh pada tahun 2013 cuy, CIA itu tuh baru mengumumkan secara resmi gitu bahwa
area 51 tuh udah ada dari tahun 1955 cok ya. Jadi ya kayak aneh aja gitu loh pabrik ya, sedangkan pabrik rakyat biasa itu tuh udah tahu gitu loh kalau area 51 ini tuh memang udah ada dari tahun 1955 gitu loh. Nah ini CIA cok ya, agen resmi Amerika ya, 2013 gitu loh baru mengumumkan kalau area 51 ini memang bener-bener ada gitu loh. Jadi ya selama ini mereka tuh ngapain aja gitu loh ya, jaraknya jauh loh cok ya, tahun 1955 ke tahun 2013 gitu loh, jaraknya berpuluh-puluh tahun gitu loh, baru mereka tuh baru mengumumkan secara resmi gitu loh kalau memang benar-benar ada area yang bernama 51 ini gitu loh. Ya orang-orang pada penasaran dong ya, apa sih ya yang dirahasiakan sama pemerintah tuh ya, kok bisa sampai seketat dan seintim ini gitu loh. Nah pada saat itulah juga muncul dua rumor bahwa area 51 itu ada kaitannya dengan alien cuy. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan teori konspirasi mengenai alien yang katanya ada di area 51 ini. Yang pertama ada rumor pengakuan dari seseorang yang bernama Bob Lazar cuy. Jadi Bob Lazar ini tuh mempunyai sebuah kisah yang diangkat menjadi sebuah film dokumenter yang berjudul Bob Lazar Area 51 and Flying Saucer. Di film ini tuh membahas tentang berbagai macam penampakan alien dan UFO yang katanya ada hubungannya dengan area 51 ini. Dan Bob Lazar juga mengatakan di salah satu stasiun televisi bahwa area 51 ini adalah tempat uji coba dan penelitian pesawat luar angkasa yang berasal dari alien. Nah kenapa kok Bob Lazar bisa bercerita seperti itu ya cuy? Jadi pada tahun 1980 Bob Lazar ini tuh bekerja untuk pangkalan udara Amerika Serikat yang tempatnya tuh berdekatan dengan area 51 ini yang diberi nama S-Force. Nah di pekerjaan ini Bob tuh diberi tugas untuk merekayasa pesawat milik alien cuy. Si Bob ini tuh merekayasa ulang pesawat alien ya cuy ya, yang udah tertimbun tanah selama berabad-abad tahun, yang berasal dari galian arkeologi. Nah, jadi kata Bob ini, pesawat yang sedang dia kerjakan ini tuh berbentuk seperti piring terbang cuy. Nah saking penasarannya ya, pas tengah malam Bob uji coba pesawat ini sama temennya cuy ya. Nah akhirnya si Bob ini tuh diberhentikan dari pekerjaannya itu karena kecerobohannya dia tadi cuy. Dan sejak saat itulah Bob Lazar menceritakan pengalamannya ke publik pas dia bekerja di sekitar area 51 ini. You start reading these reports, you see some of them deal with flying saucers. What's your reaction? Well, I was completely shocked. I couldn't believe it, but I was fascinated. I was so excited. It's a science dream, really. Nah yang kedua ada teori insiden Roswell cuy. Dalam sebuah koran Roswell Daily Record itu dikatakan bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat berhasil menangkap alien dan UFO. Nah jadi cerita ini tuh berawal dari seorang peternak yang mau pergi ngecek hewan ternaknya ya. Nggak tahunya dia tuh malah nemuin puing-puing besi mencurigakan di depan halaman ternaknya cok. Nah akhirnya dia tuh lapor lah gitu loh ya ke pihak yang berwajib kalau dia habis nemuin benda yang mencurigakan gitu loh. Dan keesokan harinya muncullah sebuah berita di koran Roswell bahwa ada UFO telah terjatuh di kota Roswell ini. Nah disitulah warga langsung heboh cok dan menyimpulkan bahwa di dalam UFO ini tadi itu ada aliennya gitu loh. Sehingga berita ini tuh menjadi trending topik se-Roswell ya dan se-Amerika hangat gitu ya. Pokoknya berita ini tuh menjadi trending topik cok ya di Amerika Serikat. Tapi pemerintah Amerika Serikat ini tuh membantah kalau puing-puing ini tuh berasal dari UFO, melainkan berasal dari sebuah balon cuaca gitu loh. Jadi balon cuaca tuh kayak sebuah alat untuk mendeteksi cuaca di kota Roswell ini. Yang bikin aneh tuh ya ini aja, ada sebuah situs berita Time.com menjelaskan bahwa serpihan-serpihan dari puing-puing itu berasal dari pesawat Uni Soviet yang terjatuh. Jadi berita ini tuh membuat semua orang tuh menjadi bimbang dan bingung cuy ya. Ada yang bilang serpihan besi ini punya UFO, ada yang bilang ini balon cuaca, dan ada yang bilang ini pesawat Uni Soviet. Jadi semuanya tuh jadi ikutan berpikir gitu loh, kayak kita gitu loh. Ya kita tuh cuman penikmat teori konspirasi tuh jadi mumet gitu loh cok. Sebenarnya tuh apa gitu loh yang terjadi di area 51 ini. Tapi ya itu semua kembali ke sebuah teori konspirasi aja ya. Kita juga nggak tahu gitu loh apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya yang dikerjakan di dalam area 51 ini, kan nggak ada orang yang tahu gitu loh, karena ya rahasia dan intim banget cok area ini tuh cok. Ya mudah-mudahan kalian paham sama penjelasanku ini ya cuy ya. Mungkin videonya segini aja. Like, comment, dan subscribe channel ini. See you next time and cheers.